Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya, selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, hari ini kita akan bacakan energi dari zodiak teman-teman yang Sagittarius ya untuk edisi September tahun 2023. Dan di sini saya readingan kita kali ini menggunakan dua kartu ya. Adapun kartu pertama di sini terkait percintaan, dan kartu kedua di sini nanti akan kita bacakan terkait karir dan finansial kamu. Dan di sini saya juga mau mengingatkan ya teman-teman, pembacaan kita ini sifatnya general ya, energi banyak orang di sini. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate ya, atau keadaannya di sini mungkin terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kalian semua bijak ya menyikapi pembacaan ini. Ambil aja sih positifnya dan buang negatifnya, serta serahkan segala sesuatunya atau pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kita di sini akan membuka 10 kartu energi untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Seperti apakah kelanjutan kita video kita kali ini? Tonton video ini sampai selesai ya, agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini bisa kalian ambil teman-temanku Sagittarius yang banyak di luar sana. Oke, kartu yang kelima ada The Lovers, yang keenam ada Three of Pentacle. Oke. Dan yang terakhir di sini ada Queen of Swords. Oke teman-teman, fokus, kita akan langsung mulai saya di readingan pertama terkait percintaan dan asmara kamu. Oke. Yang pertama di sini ada Six of Pentacles ya teman-teman. Ini adalah kartu energi pertama, ini adalah energi Sagittarius yang merindukan seseorang. Dan kalau saya korelasikan dengan kartu berikutnya ya, di sini Sagittarius banyak orang yang ingin datang ya ke dalam kehidupan asmara Sagittarius. Atau ini kalau bisa diartikan ya, Sagittarius bisa memilih ya mana yang menurut Sagittarius yang sesuai dengan kriteria atau yang bisa membahagiakan Sagittarius, begitu ya, yang bisa menyenangkan ya, lebih tepatnya, karena Sagittarius sepertinya hanya bahagia dengan orang yang dirindukan ini, gitu ya. Jadi di kartu pertama ya, terlihat jelas Sagittarius memiliki kesan positif terhadap seseorang ini. Jadi ada hal yang membuat Sagittarius ingin mengulang, begitu ya, segala sesuatu hal yang menurut Sagittarius itu adalah momen-momen yang bahagia dengan orang tersebut. Oke. Dan di kartu ketiga di sini ya ada Eight of Pentacles. Ini adalah Sagittarius yang menurut orang-orang di sekitar Sagittarius adalah orang yang berkontribusi positif untuk kehidupan secara personal, gitu ya. Jadi Sagittarius menghabiskan waktunya ya untuk hal-hal yang memang bermanfaat secara positif di sini. Mungkin bekerja atau melakukan hobinya untuk sekedar mencari self healing misalnya, jadi tidak lari ke hal-hal yang negatif, begitu. Jadi ini adalah hal yang diakui oleh orang-orang yang ada di sekitar Sagittarius sebagai hal yang positif dari sisi seorang Sagittarius, begitu ya. Dan di kartu keempat di sini ada The Death. Di sini Sagittarius sepertinya belajar ya dari pengalaman hidup tentang hubungan Sagittarius dengan seseorang, bisa seperti itu ya. Karena di sini Sagittarius menganggap pembelajaran itu sudah selesai ya, dan Sagittarius mendapatkan pembelajaran hidup atau pengalaman hidup yang membuat Sagittarius mengerti tentang sebuah kondisi yang sebenarnya, begitu. Jadi ini merupakan merubah mindset atau merubah mindset juga bisa ya, yang membuat Sagittarius yang pada akhirnya banyak belajar terhadap kondisi yang terjadi tersebut ya. Pada akhirnya seorang Sagittarius di sini menjadi seseorang yang bisa jadi lebih bijak, begitu ya, dan berhati-hati agar tidak bertemu dengan kondisi yang dihindari tersebut. Jadi ingin mengubur dalam-dalam kondisi yang tidak ingin tersebut, gitu ya. Dan artinya Sagittarius di sini
hanya ingin bertemu dengan hal-hal yang positif, ya, seperti berinvestasi atau melakukan hal-hal yang baik, begitu ya, agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu yang diinginkan oleh Sagittarius dengan belajar dari pengalaman ini, begitu. Lalu di kartu kelima ada The Lovers, ya. Hati-hati ya dengan potensi adanya cinta yang didasari oleh nafsu di sini. Ini juga bisa diartikan Sagittarius masih terkoneksi dengan seseorang, ya, yang membuat Sagittarius terkadang merasakan hal yang sama-sama dirasakan oleh orang yang terkoneksi tersebut. Jadi ini kemungkinannya mungkin 50-50 di sini, ya. Untuk yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, hadirnya cinta yang didasari oleh nafsu. Untuk yang kemungkinan yang kedua, koneksi begitu dengan seseorang yang spesial, ya. Untuk kartu ke-6, Three of Pentacles di sini. Oke. Jadi Sagittarius memiliki teman-teman yang berkontribusi positif, ya, bisa memberikan masukan, ya. Dan ini adalah teman-teman yang membangun begitu, ya, secara mental ataupun secara spiritual. Oke. Untuk kartu berikutnya, King of Swords di sini. Sagittarius memiliki standar, ya, di sini, atau memiliki keinginan pasangannya adalah seseorang yang harus bisa mengimbangi. Karena di sini kalau dilihat dari energinya, ya, jika pasangannya tersebut tidak bisa mengimbangi, Sagittarius bisa bosan begitu, ya. Oke. Dan di kartu ke-8 di sini ada Eight of Swords, ya. Ada kekhawatiran di sini. Jadi ini kekhawatiran Sagittarius tidak bisa berbahagia di dalam kehidupan asmara juga bisa, karena jika tidak bertemu dengan orang yang betul-betul sesuai, ya, dengan apa yang menjadi standar Sagittarius, ini saya korelasikan dengan kartu ke-7, itu bisa seperti yang sudah saya sampaikan, kekhawatiran tentang sebuah keinginan begitu, ya, atau standar, ya, di dalam memilih pasangan, di dalam menjalani hubungan gitu, ya. Pasangannya harus smart, pasangannya harus secara intelektual bisa mengimbangi, atau pasangannya adalah seseorang yang sama-sama memiliki keinginan untuk maju bareng. Jadi harus pintar agar bisa diajak bisnis bareng. Misalnya bisa seperti itu. Itu contoh saja, ya, teman-teman. Oke. Untuk kartu ke-9, Three of Wands. Ya, ini adalah Sagittarius yang memilih untuk melihat, ya, dan menunggu begitu. Sepertinya ada hal yang menjadi pertimbangan dari seorang Sagittarius di sini. Pada akhirnya Sagittarius seperti seseorang yang tidak mau menunggu, ya. Oke. Ini kalau saya korelasikan dengan kartu berikutnya, Queen of Swords, pada akhirnya Sagittarius memilih untuk fokus dengan hal-hal yang penting menurut Sagittarius, ya. Misalnya saja untuk mengembangkan bisnis atau untuk membahagiakan orang di sekitar Sagittarius yang dianggap Sagittarius memiliki kontribusi positif di dalam kehidupan Sagittarius, ya. Oke. Kartu ke-7, Eight of Swords di sini, ya. Ya, ada King of Wands, ya. Ini lebih baik menunggu daripada tidak mendapatkan yang sesuai standar. Intinya seperti itu, ya, saya melihat, karena ada kekhawatiran di sini, ya. Terlihat di kartu ke-8. Jangan-jangan nanti malah membuat repot misalnya. Jangan-jangan nanti justru terjebak ke dalam sebuah komitmen yang ternyata itu adalah komitmen yang tidak diinginkan, ya. Jadi ini adalah energi dari Sagittarius yang single, yang masih memilih pasangan, yang mungkin yang dipikirkan seperti itu, ya. Dan untuk Sagittarius yang berpasangan, ya, Sagittarius pun juga merasa bahwa pasangannya terkadang membuat Sagittarius seperti khawatir gitu dengan standarnya. Mungkin pada saat Sagittarius membutuhkan pasangannya untuk diajak ngobrol, ternyata obrolannya nggak nyambung. Itu langsung Sagittarius di sini mungkin berpikir jangan-jangan nanti berikutnya untuk topik yang berbeda juga akan seperti ini, jadi males begitu. Ini membuat Sagittarius mungkin di kartu ke-9 ini, ya, untuk yang berpasangan, ya, di sini terlihat sebagai seseorang yang lebih banyak diam dan menunggu atau mengamati. Kalau nggak penting-penting banget, ya nggak terlibat diskusi lah begitu. Oke, Sagittarius, ya. Pesan untuk Sagittarius yang berpasangan, ya.
terkadang di dalam sebuah hubungan ya, kejenuhan itu adalah hal yang biasa gitu. Dimana kita menemukan pasangannya ternyata nggak nyambung ya, karena setiap orang terkadang tidak berada di dalam vibrasi yang sama ya, yang terkadang berada di dalam kondisi yang tidak fokus karena ada hal yang di dalam hati yang mungkin belum terungkapkan, atau dia sedang berperang batin dengan perjuangannya, bisa seperti itu ya. Semoga saja untuk Sagittarius yang berpasangan bisa meluangkan waktu ya, dan bisa memilih waktu yang tepat ya untuk saling ngobrol begitu. Karena terkadang Sagittarius adalah sosok yang spontan ya, atau penuh spontanitas. Jadi pada saat mau ngobrol ya saat itu gitu ya butuh. Nanti mungkin untuk ditunda beberapa waktu kemudian feel-nya sudah berbeda gitu ya. Jadi tidak memiliki selera lagi begitu untuk sharing dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Itu untuk beberapa Sagittarius yang saya kenal. Oke. Kita akan melihat energi di kartu berikutnya ya. Saya akan membukakan untuk teman-teman Sagittarius ya. Saya shuffle dulu ya. Oke, The Hangman ya. Pada akhirnya Sagittarius bisa menjadi seseorang yang bijak, lebih bisa mengendalikan segala sesuatu hal yang akan dilakukan ya di sini dengan belajar dari pengalaman begitu ya di masa lalu. Atau ini adalah seorang Sagittarius yang pada akhirnya menjadi orang yang lebih matang begitu, karena sisi psikologis dari seorang Sagittarius ya, yang di situ membuat pengendalian dirinya ya menjadi lebih matang saat ini ya. Oke. Selamat ya untuk Sagittarius. Pada akhirnya Sagittarius bisa melakukan menaklukkan api di dalam diri Sagittarius begitu ya. Oke. Kita berlanjut ke readingan tentang karir dan finansial. Oke, Sagittarius. Saya shuffle dulu kartunya ya. Seperti apakah perjalanan karir dan finansial Sagittarius di bulan September tahun 2023 ini. Dan semoga ya untuk Sagittarius yang single di sini bisa bertemu dengan pasangan yang sesuai dengan karakter Sagittarius ya. Dan buat Sagittarius yang sudah punya pasangan, semoga saja bisa menahan diri dan setia dengan komitmen. Kelihatannya ya di September 2023 ini akan banyak godaannya untuk teman-teman Sagittarius yang udah berpasangan. Oke, saya buka dulu ya 10 kartu untuk melihat perjalanan karir dan finansial Sagittarius di bulan September tahun 2023 ini. Oke. Ada The Strength ya, kekuatan ya. King of Swords, ada The World juga, ini mantap ini. Ten of Pentacle, Ace of Pentacle, dan yang terakhir di sini ada Page of Swords. Oke, teman-temanku Sagittarius. Untuk kartu yang pertama ya, di sini ada Three of Wands. Ini adalah Sagittarius yang seperti seseorang yang menunggu untuk melakukan sebuah tindakan karena sedang mempelajari kondisinya gitu ya. Oke. Mungkin ya saat ini di September 2023 ini ada banyak ketidakpastian yang membuat Sagittarius berhati-hati di dalam menentukan keputusan di dalam berbisnis ataupun di dalam pekerjaan. Di situ ada tugas dan tanggung jawab yang menjadi beban dari seorang Sagittarius ya. Dan di kartu kedua ada Knight of Wands ya. Di sini Sagittarius ingin mencoba hal-hal yang baru di sini. Jadi ini adalah seorang Sagittarius yang ingin bebas ya di dalam melakukan hal-hal ya di dalam pekerjaan atau bisnis tanpa terbelenggu dengan aturan yang mengikat seorang Sagittarius, sehingga tidak bisa mengeluarkan idenya atau menentukan arah dari apa yang menjadi langkah di dalam Sagittarius menjalankan bisnis atau menjalankan pekerjaan gitu ya. Dan kartu ketiga ada Justice ya. Sagittarius di sini mempertimbangkan ya sisi positif dan negatif dari apa yang dilakukan atau untung rugi ya dari apa yang
akan menjadi langkah dari seorang Sagittarius ya. Karena kalau dilihat dari energi kartu pertama, kedua, ketiga, ini sepertinya Sagittarius sedang berada di dalam kondisi yang harus berhati-hati ya. Oke, mungkin di September 2023 ini untuk Sagittarius yang memiliki bisnis ya, harus berhati-hati di dalam melakukan langkah-langkah bisnis. Misalnya saja pengembangan bisnis yang memerlukan modal sehingga harus meminjam uang ke bank misalnya. Diperhatikan ya, kenaikan suku bunga bagaimana, apakah memungkinkan untuk melakukan kredit tersebut atau apakah itu tidak membebani nantinya, misalnya seperti itu ya. Oke, itu hanya satu contoh ya, karena ini bisa diterapkan di dalam kehidupan masing-masing pastinya, karena tidak semua Sagittarius itu di dalam berbisnis. Mungkin ada yang saat ini bekerja sebagai pegawai negeri atau sebagai guru honorer, atau bahkan Sagittarius sedang atau akan memulai bisnis. Ada yang sudah memiliki bisnis atau jabatan begitu ya. Begitu juga ada yang memulai, begitu juga ada yang bekerja kepada orang lain. Semoga semuanya bisa menentukan kebijakannya yang terbaik ya itu. Untuk kartu keempat, Ten of Wands ya, ada beban yang dirasakan di sini ya. Oke, ini kalau saya korelasikan lebih ke Sagittarius yang lebih memiliki bisnis ya, atau memiliki tanggung jawab begitu ya terhadap kelangsungan hidup orang lain, atau owner bisnis gitu. Dimana di situ ada karyawannya, di sini ada beban yang harus dipikul Sagittarius ya, tanggung jawab untuk tidak membuat sebuah kebijakan yang merugikan orang lain. Ini kalau saya korelasikan dengan kartu ketiga ya, untuk yang saat ini sedang memiliki bisnis, memang sedang berada di dalam pikiran yang tidak mudah atau pikiran yang berat di sini. Oke. Dan di kartu kelima ada The Strength. Ini adalah semangat dari seorang Sagittarius ya untuk tetap menjalankan bisnisnya atau usahanya ya. Dan di sini seorang Sagittarius tetap konsisten dengan apa yang memang sudah menjadi rencananya begitu. Oke, tetap semangat ya untuk melanjutkan apa yang memang menjadi target dari seorang Sagittarius ya. Untuk kartu yang keenam, Knight of Swords, bisa ada keputusan yang harus dibuat ya, dan di sini sepertinya keputusan ini atau juga bisa diartikan tindakan yang dilakukan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang begitu. Hati-hati ya agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari begitu ya. Misalnya saja ya, membeli properti tanpa mempertimbangkan nilai investasinya, bisa saja letaknya tidak strategis begitu, atau itu hanya contoh ya, atau dengan membeli barang yang lain hanya karena lapar mata misalnya, sedangkan barang itu tidak memiliki value atau nilai investasi dan fungsinya juga tidak maksimal misalnya begitu ya. Jadi hanya dilakukan dengan buru-buru tanpa pertimbangan yang baik. Jadi kartu ke-6 ada potensi Sagittarius untuk melakukan spontanitas ya, baik itu berupa tindakan ataupun berupa hal yang dilakukan tiba-tiba ya, dan ini berpotensi Sagittarius pada akhirnya nanti bisa saja menyesali itu hal ini ya. Ini bisa diantisipasi ya, semoga saja Sagittarius lebih berhati-hati. Untuk kartu ke-7 ada The World di sini. Sagittarius di sini sudah menemukan fashionnya sebenarnya ya di dalam pekerjaan gitu, walaupun tantangannya luar biasa, tetapi kalau dilihat dari energi di kartu ke-7 ya, Sagittarius tetap akan mendapatkan keuntungan di sini dari apa yang menjadi pekerjaan atau bisnis Sagittarius begitu ya. Oke. Dan kerja keras dari seorang Sagittarius di sini juga akan terbayarkan ya, dengan hasil yang akan Sagittarius dapatkan gitu. Jadi Sagittarius bertemu dengan dunianya di sini ya. Oke, untuk kartu ke-8 ada Ten of Pentacles. Ini adalah Sagittarius yang berpikir bahwa apa yang
didapat oleh seorang Sagittarius itu seharusnya seimbang dengan apa yang menjadi kerja keras seorang Sagittarius. Jadi di sini Sagittarius begitu percaya diri ya bahwa tanggung jawab yang dilakukan atau diselesaikan dengan baik pastinya akan bertemu dengan hasil yang baik pula begitu. Dan di kartu ke-9 Ace of Pentacle. Oke. Akan ada jalannya ya di sini, di mana di sini seperti akan ada peluang yang datang dan peluang itu membutuhkan modal yang cukup besar sepertinya ya. Ada potensi Sagittarius akan mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Semoga saja ini diperhatikan ya untuk yang akan menjalani bisnis baru. Hati-hati ya. Jangan berinvestasi jor-joran di sini ya. Jadi dipertimbangkan dulu ya sebelum dengan lebih bijak lah begitu ya untuk langkah awalnya. Baru kemudian langkah selanjutnya ya bisa dipertimbangkan untuk melakukan hal-hal yang lebih bagus lah gitu. Di kartu yang ke-10 ada Page of Swords. Ini adalah seorang Sagittarius yang berhati-hati ya mempelajari apa yang akan dilakukan, diinginkan. Jadi misalnya saja Sagittarius akan menjalani bisnis ya. Sagittarius di sini memperhatikan kira-kira keinginan pasar itu apa, produk yang diterima pasar itu apa, dan bagaimana sistem penjualannya bisa seperti itu begitu ya. Resikonya juga dipertimbangkan ya oleh seorang Sagittarius karena di sini ada the Justice di kartu ketiga ya. Oke, Sagittarius kita akan bukakan satu lagi lah ya, satu kartu lagi untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius sebagai pembacaan penutup. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Oke, The Temperance. Ya, ini adalah Sagittarius yang tahu risiko ya dan juga keuntungan dari apa yang akan dilakukan. Jadi jika Sagittarius berada di dalam keputusan yang tidak mudah, di sini Sagittarius sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan tersebut sudah benar-benar dipelajari. Ini ada risikonya, ini ada dampaknya. Oke, jadi Sagittarius melakukan segala hal tindakan di dalam kebijakan dan pekerjaannya atau bisnisnya gitu ya. Di sini dengan bertanggung jawab dan dipelajari apa yang menjadi resikonya untuk dihindari begitu, dan juga segala sesuatu hal yang akan menjadi target dari seorang Sagittarius untuk dimaksimalkan begitu. Kalau dilihat di sini Sagittarius begitu berhati-hati ya, dan akan banyak tantangan ya di September 2023 ini, tetapi Sagittarius akan mampu melalui tantangan itu karena Sagittarius itu adalah zodiak orang yang cerdas di dalam berbisnis. Sagittarius memiliki pertimbangan yang cukup tajam di sini, dan saya berharap semoga saja segala sesuatu hal yang menjadi rencana dari seorang Sagittarius semoga saja bisa direalisasikan ya di September 2023, dan apa yang menjadi target di tahun ini semoga saja bisa dapat direalisasikan dengan baik. Oke, mungkin segini dulu pembacaan kita kali ini. Lebih dan kurangnya di sini saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang terbacakan di video ini bisa menjadi manfaat atau menjadi motivasi untuk teman-teman Sagittarius yang banyak di luar sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Senada Oracle. Bye.